Ini ya Tuhan, kami tidak bisa berkumpul secara bersama-sama di gereja, tetapi kami bersyukur kepada Tuhan walaupun kami bisa mengadakan di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap persekutuan kami walaupun dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah raya secara online yang dilaksanakan di rumah jemaat masing-masing. Kiranya Tuhan akan memimpin, menyertai, memberkati sehingga semua acara dapat berjalan dengan baik, lancar dan selamat dari awal, pertengahan hingga selesainya, agar supaya semua dapat berjalan dengan baik, lancar dan selamat. Berkati hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan Tuhan hari ini, pakai dengan kuasa-Mu, hambamu yang pujian, hambamu yang mainkan musik, lebih juga hambamu yang sebentar akan menyampaikan sabda kebenaran firman Allah. Urapi pakai kami semua dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan hari ini boleh berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa ini dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita hari ini? Amin. Mari kita akan memuji dan memuliakan Tuhan lagi. Saya minta yang di rumah untuk tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan berpujian. Tuhanku Maha Besar.
sumber kuatku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, mari kita membawa pergumulan kita kepada Tuhan, beban hidup kita kepada Tuhan, bahwa kita percaya Tuhan akan membantu kita dalam beban dan pergumulan kita. Kita akan memuji Dia, mengerti, Dia peduli.
bersama. Kami mohon untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing turut bersama-sama berdoa untuk keadaan situasi yang sedang terjadi di negeri kita ini, di mana virus corona ini sedang mewabah negeri kita, Indonesia tercinta. Mari kita kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur atas anugerah kasih-Mu Tuhan, di mana Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Inilah iman pengharapan kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, bahwa pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, kami menyerahkan segala pergumulan kami kepada Tuhan, di mana saat ini Tuhan, negeri tercinta kami Indonesia saat ini sedang dilanda oleh wabah penyakit virus corona COVID-19 ini Tuhan, di mana saat ini sudah ada banyak sekali orang-orang yang meninggal oleh karena virus tersebut. Namun kami yakin dan percaya bahwa kuasa Allah lebih besar daripada sakit penyakit ini Tuhan, daripada virus corona ini Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami positif terkena virus corona ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Bila tangan kuasa-Mu akan menjamah mereka semua yang saat ini sedang sakit, kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Tuhan mau memberikan kesembuhan kesehatan dengan sempurna. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami ini, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin. Tuhan tolong berkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan agar supaya bisa mengatasi kasus yang sedang terjadi di negeri kita ini ya Tuhan. Demikian juga untuk segenap jemaat yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami terus memohon berharap kepada Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Allah akan menyembuhkan anggota-anggota jemaat yang saat ini sedang sakit. Kami menyerahkan Bapak Musiran, Ibu Stefanus, dan juga Ibu Sarno, Bapak Sarno, dan juga anak-anak-Mu yang lain yang tidak kami sebut satu persatu. Mari Tuhan, Kau akan melawat mereka, memberikan kesembuhan, kesehatan dengan sempurna. Kami juga berdoa untuk anggota-anggota jemaat yang saat ini sedang mengalami kesulitan di bidang perekonomian. Mari Tuhan, Kau akan berkati mereka, memberikan kelancaran dalam segala usaha pekerjaan mereka. Mereka akan terus naik bukan turun. Inilah janji kebenaran firman yang kami imani bersama-sama di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di perantauan, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kiranya juga Tuhan akan menjagai, melindungi, menjauhkan mereka dari sakit penyakit, terutama untuk virus corona ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kasih dan perlindungan Tuhan menyertai anak-anak Tuhan yang ada di perantauan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk ibadah secara online ini, walaupun diikuti oleh anggota-anggota jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing, agar supaya mereka semua boleh tetap bersemangat, boleh mengikuti acara ini dari awal hingga selesainya dapat berjalan dengan baik, lancar dan selamat. Terima kasih Tuhan, kami sadar bahwa masih ada banyak doa-doa kami yang belum dapat kami sampaikan kepadamu oleh terbatasnya waktu ini. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah mendengar dan menjawab apa yang menjadi pergumulan doa kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekali lagi semua doa ini dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Masih Ada Jalan.
mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah online, di mana jemaat Tuhan di rumah masing-masing mengambil peran aktif di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar dari surat Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita bersama-sama, baik yang ada di rumah masing-masing, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam surat Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3. Demikianlah sabda firman Tuhan. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Amin. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang mendengar, dan tentunya kita juga akan lebih bahagia kalau kita bisa melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita patuh dan taat terhadap pemerintah. Di samping kita patuh dan taat terhadap pemerintah, kita juga patuh terhadap Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam ayat 3 di situ dikatakan, sebab jika seorang berbuat baik, ya, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Saat ini saya mau bertanya, ya, kalau seperti ibadah perbuatan baik atau bukan? Saya percaya bahwa beribadah kepada Tuhan adalah suatu perbuatan yang baik. Itulah sebabnya walaupun pemerintah saat ini, ya, oleh karena adanya wabah virus corona COVID-19 ini, membatasi agar supaya tidak ada kerumunan dalam jumlah yang besar. Itu berarti bukan berarti kita dilarang kepada Tuhan, melainkan peribadahan itu dialihkan di rumah masing-masing. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami mengharap untuk segenap jemaat Tuhan, ya, Gereja KPI Indonesia Rawajaya, hendaknya bisa melaksanakan ibadah walaupun itu di rumah masing-masing. Jadi larangan pemerintah ini bukan berarti dilarang sama sekali untuk melakukan ibadah, tetapi peribadahan yang tadinya dilakukan di gereja, dilakukannya di rumah masing-masing. Oleh karena itu, kami mohon Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mari kita mau berperan aktif di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, di mana kita sebagai orang-orang percaya dengan adanya kabar yang sangat mengerikan ini, ya, maka kita sebagai orang percaya ini janganlah kita takut, ya, kepada Tuhan. Sebab jangan takut, ya, kepada situasi masalah yang sedang terjadi saat ini, tetapi takutlah, ya, kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur 91. Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam
Mazmur 91 ayat yang kelima sampai ke-11. Saya akan membacakan buat kita semua. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk waktu petang. Walau 1.000 orang terbang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Demikianlah sabda kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan adanya wabah virus corona ini membuat banyak ketakutan bagi bangsa kita. Apalagi kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar negeri. Ada banyak ribuan, bahkan puluhan ribu orang meninggal dunia oleh karena virus corona ini. Dan saat ini juga sudah masuk ke negeri kita, dan sudah ada berapa ratus orang yang meninggal oleh karena virus corona ini. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami sampaikan bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita yakin dan percaya bahwa pelindungan Tuhan ada pada setiap kita, orang-orang percaya. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Inilah janji kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, janganlah kita memiliki ketakutan yang berlebihan. Tetapi kita sebagai orang percaya, hendaknya kita juga punya hikmah daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui ya bahwa kita sebagai orang percaya yang punya hikmat daripada Tuhan, maka kita perlu menjaga kesehatan makan kita. Ya, apa yang harus kita makan itu benar-benar harus yang bersih, ya, higienis, yang terbebas dari sakit penyakit, agar supaya kita tidak mudah terkena penyakit. Kemudian saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat disarankan bagi anggota jemaat yang saat ini sedang sakit, janganlah bepergian, apalagi juga pergi ke gereja. Kemudian yang ketiga juga, jangan lupa mencuci tangan. Saat ini di toko-toko, di warung-warung, di rumah-rumah, ya, disediakan tempat untuk mencuci tangan agar supaya tangan kita senantiasa bersih, ya. Karena virus corona ini akan mati dengan air sabun. Oleh karena itu, kita juga harus menyediakan sesering mungkin untuk mencuci tangan kita. Dan berikutnya, kita sebagai orang percaya, maka kita juga tidak usah berjabat tangan. Maaf, ya, bukan berarti kita sombong, tetapi memang virus corona ini bisa tertular oleh karena sentuhan. Oleh karena itu, dihindari bagi segenap jemaat Tuhan
untuk berjabat tangan ya, agar supaya kita juga dapat terhindar dari penyakit virus corona ini. Dan yang terakhir, saudara, kita sebagai orang percaya, maka hendaknya jangan kita khawatir. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, mari kita buka bersama-sama. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengatakan demikian. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Demikianlah sabda firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang dengan adanya wabah virus corona ini banyak membuat orang menjadi takut. Tetapi kita sebagai orang percaya, hendaknya kita juga mau berserah, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Allah lebih besar dari kuasa-kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, kalau kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita itu akan ada di dalam pelindungan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mau banyak-banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak berdoa, minta supaya Tuhan, tangan kuasa Allah akan senantiasa menjagai, melindungi dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya, jikalau Tuhan ada di pihak kita, maka tidak ada yang bisa menyusahkan kita. Oleh karena itu, kami mengharap kepada segenap jemaat Tuhan, Gereja GMI Indonesia Tamadaya, baik yang ada di peraturan, di rumah masing-masing, mari kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, senantiasa berlindung, berharap pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kita akan aman, oleh karena kuasa Allah akan senantiasa melindungi di dalam kehidupan kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat kebenaran firman-Mu yang kami dengar bersama pagi hari ini. Kami berdoa bila Roh Kudus memeteraikan ke dalam hati dan pikiran kami semua, agar supaya kami benar-benar dapat memahami, terlebih juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa ini dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kami serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Silakan. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan terbaik dari Tuhan untuk sidang jemaat di rumah, untuk tetap memberikan persembahan dan persepuluhannya. Kita akan lalu pujian Jangan Lelah. Bekerja bersama
kita berdoa bersama buat persembahan yang sudah kita jalankan. Kami datang kembali kepada Tuhan mengucap syukur atas kasih-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Kami boleh dipuaskan, disegarkan oleh berkat Tuhan. Terlebih pada kesempatan hari ini kami juga boleh datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Allah akan menyucikan dan menguduskan sehingga persembahan ini dan persepuluhan ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kiranya Allah akan menyucikan dan menguduskannya sehingga apa yang kami persembahkan kepada Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati kembali segenap jemaat yang sudah beribadah dan setia memberikan persembahan serta persepuluhan. Kiranya Allah sendiri akan membalas dengan berkat-berkat yang melimpah sehingga apa yang dikerjakannya berhasil. Mereka akan terus naik bukan turun. Inilah janji kebenaran firman Tuhan. Bahkan Tuhan juga akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah atas segenap jemaat Tuhan yang telah menyatakan setia taat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa ini dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sampai di penghujung ibadah. Kita akan tutup ibadah raya hari ini. Kita akan lagi pujian selamanya kau Tuhan. Haleluya.
Segala puji hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan atas anugerah kasih-Mu. Kau telah menyertai dan memberkati sehingga ibadah raya secara online pagi hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan selamat. Sebentar kami akan mengakhiri semuanya. Kiranya tangan kasih Allah akan senantiasa memimpin, menyertai dan memberkati dalam kehidupan kami seminggu ini. Bila kasih setia Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Oleh karena itu, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, mari angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa dan kasih nikmat dari Tuhan kita Yesus, serta dalam pimpinan kuasa kudus akan menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai sejahtera kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Demikian